Pemirsa, setelah ditangkap dengan dugaan penyalahgunaan narkoba, artis Fachri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Hasil tes kesehatan menunjukkan Fachri Albar positif mengkonsumsi beberapa jenis narkotika. Aktor Fachri Albar ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dalam kondisi sadar tanpa perlawanan. Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan tes urin terhadap Fachri Albar untuk mengetahui kondisinya. Hasilnya, Fachri positif mengonsumsi lebih dari 1 jenis narkotika. Kemarin kita sudah konfirmasi mengamankan saudara FA. Kemudian hari ini tadi kita sudah melaksanakan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik. Setelah itu kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita. Untuk hasil tes urinnya gimana Pak Kasih? Gimana? Hasil tes urinnya gimana? Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Salah satunya apa tuh? Nanti Jenis narkotika pada saat ditemukan. jenis dan jumlah barang bukti akan kita sampaikan nanti lengkapnya besok pagi saat konferensi pers. Saat ditangkap dia sama siapa? Mungkin ada. Kemarin sudah disampaikan ya sama Kasat untuk diamankan sendiri di kediaman. Sebelumnya, Fachri Albar diamankan di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Iriansyah, dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Bisa saat menangkap artis Fachri Albar pada Minggu malam, polisi juga menggeledah kamar Fachri. Hasilnya, pemirsa, polisi menemukan narkoba yang disembunyikan di bawah kasur Fachri. Dan inilah detik-detik penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah Fachri Albar di kawasan Cirende, Jakarta Selatan. Petugas menggeledah kamar ini disaksikan langsung oleh Fachri Albar. Ya, Fachri menunjukkan tempat penyimpanan sejumlah narkoba di bawah kasur. Petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti narkoba dan langsung diamankan. Dan bisa untuk mengetahui update kasus aktor terjerat narkoba Fachri Albar, kita bergabung dengan rekan Salam Rahmat di Polres Jakarta Barat. Selamat pagi, Salam. Apakah polisi sudah merinci barang bukti narkoba apa yang dikonsumsi oleh Fachri Albar? Ya, Togi, Deta, dan juga pemirsa, hingga saat ini belum ada update perkembangan lebih lanjut terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan aktor Fachri Albar. Namun rencananya nanti pada pukul 2 siang dari Polres Metro Jakarta Barat ini akan melakukan konferensi pers terkait dengan hasil berupa jenis dan juga barang bukti yang berhasil disita oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus narkoba yang melibatkan Fachri Albar tersebut. Karena memang berdasarkan hasil tes urin yang sudah keluar pada hari kemarin, ini menunjukkan bahwa Fachri Albar dinyatakan positif menggunakan beberapa jenis narkotika. Dan memang saat ini juga pihak kepolisian ini masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan peran Fachri Albar di dalamnya, karena memang ini sudah kali ketiga Fachri Albar terjerat di kasus yang sama. Tentu kita akan sama-sama nantikan, Togi, Deta, dan juga pemirsa, bagaimana hasil dari konferensi pers yang nantinya akan digelar pada siang hari nanti. Togi, Deta. Salam, apakah pihak keluarga sudah ada yang menjenguk atau saat ini masih belum diperbolehkan dari pihak kepolisian? Ya, Togi, Deta, dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa hingga menjelang siang hari ini belum ada dari pihak keluarga yang melakukan kunjungan begitu ke tempat kami melaporkan saat ini di Polres Metro Jakarta Barat, dan kami masih menunggu informasi lebih lanjut apakah nantinya juga dari pihak kepolisian ini sudah membolehkan dari pihak keluarga untuk melakukan jenguk ataupun juga sudah diperbolehkan atau belum. Namun kami masih terus menunggu informasi lebih lanjut dari aparat pihak kepolisian. Togi, Deta. Baik, terima kasih Salam Rahmat atas informasinya, melaporkan langsung dari Polres Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Kita menunggu kedatangan dari Polres, mungkin baiklah kita dengar.
Ratusan warga dari 7 desa melakukan aksi unjuk rasa damai di Desa Bidanga Tolu Huta Bargot Siundol, Kecamatan Sosopan, Sumatera Utara, Selasa siang. Aksi sempat memanas saat massa memblokade jalan lintas Sumatera dengan membakar ban bekas di tengah jalan sebagai bentuk protes. Aksi mereda ketika aparat TNI dan Polri yang berjaga mendatangi massa dan menyarankan mereka untuk menempuh jalur musyawarah. Unjuk rasa dilatar belakangi penolakan massa soal lahan pertanian yang dikuasai dan dikelola oleh perusahaan swasta. Dalam orasinya, massa juga meminta kepada pemerintah agar membubarkan kelompok tani Gapoktan Bukitmas yang dinilai pendiriannya tidak berdasarkan hasil musyawarah masyarakat dan tanpa persetujuan pemilik nama. Ya, seorang mama nekat menghadang truk tanah timbunan hingga nyaris terkubur di Teluk Bakau, Kolam, Nongsa, Batam. Ya, video itu pun menjadi viral ya, Togi. Aksi itu dilakukan karena menolak penggusuran. Nur Simbolon, seorang ibu rumah tangga ini nekat berdiri di belakang truk yang hendak membongkar tanah muatannya. Tanah ini untuk menimbun kolam di kawasan Nongsa, Batam. Perempuan ini tak bergeser dari lokasi berdirinya hingga truk pengangkut tanah menumpahkan muatannya. Setengah tubuh Nur tertimbun tanah. Aksi nekat Nur Simbolon ini viral di media sosial sebagai bentuk penolakan bersama puluhan warga lainnya. Penimbunan lahan oleh pihak perusahaan akan menutup akses ke sumur selama ini menjadi sumber air bersih bagi warga. Ironisnya, para pekerja tetap melanjutkan pekerjaannya. Sehari setelah kejadian, tertimbunnya wanita ini, salah seorang pekerja menjadi korban pengeroyokan di lokasi yang sama. Perempuan yang tertimbun tanah hingga saat ini belum membuat laporan polisi. Namun, untuk pekerja yang mengalami pengeroyokan sudah membuat laporan polisi. Saat ini kita langsung tidak lanjuti mulai kemarin maraton, itu ada 5 korban. Ya, kita doakanlah rekan-rekan, mudah-mudahan segera terungkap. Ya, kita amankan para pelakunya karena pengeroyokan. Ini terpisah dari yang media-media kemarin tanya begini-begini, ada ibu-ibu. Ya. Kita pisahkan dulu ini, ya, pisahkan dulu. Berarti motif sementara belum diketahui? Motif sementara adalah mereka marah karena belum diselesaikan keinginan daripada yang masih menolak pindah itu. Saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait 2 peristiwa tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.